Dentuman tifa membuka jalannya program Senator Peduli Ketahanan Pangan yang resmi dimulai dari Kabupaten Mimika, Papua Tengah, pada Sabtu tanggal 27 September tahun 2025. Program yang digagas Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ini diawali dengan penanaman jagung di Kampung Naena Muktipura, melibatkan kelompok tani dari berbagai kampung dan kelurahan. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua DPD RI Yoris Rawiyai bersama para senator dari wilayah Timur Indonesia, Pangkogabu Wilhan, Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Gelek, Kapolda Papua Tengah, Bupati Mimika Yohanes Retop, serta jajaran Forkopimda. Wakil Ketua DPD RI Yoris Rawiyai menegaskan, program ini merupakan bagian dari hak DPD RI ke-21 sekaligus mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo. Penanaman jagung dipilih karena masa panen hanya 4 bulan, dan Mimika ditetapkan sebagai pilot proyek untuk seluruh wilayah timur. Program ini tidak sekadar seremoni, tetapi diharapkan berkelanjutan. Kementerian Pertanian sendiri telah menyiapkan lahan 5.000 hektar bagi 152 anggota DPD untuk melaksanakan program ketahanan pangan di daerah masing-masing. Wakil Gubernur Papua Tengah menyambut baik inisiatif ini karena sejalan dengan arah pembangunan daerah otonomi baru yang kaya lahan subur dan hasil laut, meski tantangan logistik, harga pangan, dan perubahan iklim tetap harus diantisipasi. Sementara itu, Bupati Mimika Yohanes Retop menyampaikan terima kasih karena Mimika dipercaya menjadi daerah pertama pelaksanaan program ini. Ia berharap, program Senator Peduli Ketahanan Pangan benar-benar memberi manfaat nyata bagi petani, masyarakat Papua Tengah, hingga bangsa Indonesia. Oleh pihak DPD RI dalam rangka memperingati 21 tahun DPD RI yang nanti tanggal 1 Oktober yang akan datang. Nah, kami waktu itu mencari pola dan berpikir apa yang harus kita kontribusikan pada bangsa dan negara, terutama dalam rangka mensukseskan program-program pemerintah tentunya yang tertuang dalam program-program prioritas Bapak Presiden. Ada dua hal. Pertama, makan gizi gratis, dan yang kedua ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan ini dibagi dalam dua bagian, yaitu sawah dan jagung. Kami waktu itu berkonsultasi antara pimpinan dan seluruh anggota. Kami harus memberikan kontribusi positif terhadap program-program pemerintah, apa yang harus kita lakukan. Maka kami pilih bahwa kami akan berpartisipasi dalam swasembada pangan melalui jagung. Kenapa jagung? Karena tanaman ini bukan tanaman manja dan hanya dikerjakan dalam waktu kurang lebih 3-4 bulan. Program ini bukan baru. Program ini sudah berlangsung lama. Melalui program Senator Peduli Ketahanan Pangan yang selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045. Bapak Ibu yang saya hormati, Papua Tengah adalah daerah otonomi baru, namun kaya akan potensi lahan subur, kekayaan laut, dan kearifan lokal. Masyarakat adalah modal besar untuk memperkuat ketahanan pangan. Namun kita juga menghadapi tantangan nyata, yaitu akses logistik yang terbatas, fluktuasi harga pangan, serta ancaman perubahan iklim. Oleh sebab itu, kolaborasi multi pihak antara pemerintah pusat, daerah, legislatif, dunia usaha, perguruan tinggi, hingga kelompok tani merupakan kunci untuk menjawab tantangan tersebut. Melalui kegiatan hari ini, yaitu penanaman secara simbolis bersama para senator dan masyarakat tani, kita menegaskan satu hal penting, bahwa kedaulatan pangan adalah perjuangan bangsa. Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen
mendukung gerakan ini dengan langkah-langkah nyata. Saya ingin menegaskan bahwa Papua Tengah siap menjadi bagian dari gerakan nasional ini. Mulai dari tanah Mimika, mari kita kirimkan pesan ke seluruh Indonesia bahwa rakyat Papua, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan berdiri bersama menjaga ketahanan pangan bangsa. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Pada akhirnya saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas kepercayaan menjadikan Papua Tengah sebagai salah satu titik pencanangan program strategis ini. Semoga kerjasama ini membawa manfaat nyata, tidak hanya bagi petani dan masyarakat Papua Tengah, tetapi juga bagi kejayaan Indonesia yang berdaulat pangan, mandiri, dan sejahtera dari Sabang sampai Merauke. Di mana kita ini adalah daerah yang, saya minta maaf, saya harus sampaikan sedikit, Mimika ini adalah daerah yang punya topografi dan geografi yang semua ada. Ada gunung paling tinggi ada di sini. Tapi betul Gunung Kartens ada di sini. Ada salju abadi di sini. Ada dataran tinggi seperti sekarang di Timika yang kurang lebih kita berada pada kurang lebih 200 feet di atas permukaan laut posisi saat ini Timika. Dan kami juga berada punya pantai, pasir putih, dan juga mangrove yang begitu banyak. 60% Kabupaten Mimika, 60% Kabupaten Mimika terdiri dari hutan ini. Ada taman lorens, ada hutan mangrove, dan kalau kita mau bangun harus minta izin kepada Kementerian Kehutanan. Ini salah satu problem bagi kita, sehingga saya mohon kepada DPD juga bisa mendengarkan hal ini. Kami luas wilayah Kabupaten Mimika kurang lebih 21.000 km persegi, dan hasil terbesar saat ini di Mimika adalah dari tambang emas dan tembaga yang dihasilkan oleh PT Freeport Indonesia. Tapi kami juga punya hasil laut yang luar biasa, dan kami juga sekarang lagi berusaha untuk mengelola hutan mangrove ini secara baik menjadi daerah ekowisata dan juga sebagai eco-green. Kurang lebih seperti itu. Persoalan keamanan, saya kira kita di Mimika aman. Ada Pak Kapolda Papua Tengah di sini, pasti bisa menjamin hal ini semua di sini. Bapak Ibu tenang di sini, tidak ada masalah. Tinggal di sini aman, Mimika. Atas nama pemerintah Kabupaten Mimika dan juga atas nama masyarakat, terima kasih kepada DPD yang telah memilih Kabupaten Mimika sebagai pilot, sebagai tempat di mana semua anggota DPD hadir di Kabupaten Mimika. Pak Wagub, terima kasih banyak sudah. Pak Royoris, terima kasih banyak. Tapi minta maaf karena mungkin persiapan yang begitu singkat. Ya, Pak Yoris sudah kita ini tanggal 17 September untuk menginformasikan hari untuk kegiatan hari ini, dan hari ini kita langsung berubah sedikit tempat ini menjadi seperti ini. Tapi minta maaf kalau apabila dengan segala keterbatasan kami, tetapi kita bisa mengacarakan kegiatan yang luar biasa.